Pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah rumah yang sudah lapuk dan mau roboh, beratapkan daun, berdindingkan papan. Maka rupanya itu adalah rumah seorang ibu yang sudah tua dalam keadaan sakit. Dan ibu ini memelihara 2 orang anak yatim. Lalu ketika orang bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri, anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah ibu tidak mendengar suara apakah yang bergemuruh itu, wahai ibuku?" Maka dengan bercucuran air mata membasahi pipi, ibunya tadi pun berkata, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu nak, bahwa malam ini adalah malam 1 Syawal. Orang melaksanakan sholat Idul Fitri pada esok paginya. Wahai ibu, apakah kami tidak boleh berhari raya bergembira bersama mereka?" "Wahai anakku, tidak usah ikutlah. Semua orang memakai baju yang serba baru. Sementara kamu nak, bajumu pun sudah compang-camping, sudah buruk. Maka janganlah engkau pergi nak. Takut kita tersinggung orang yang memakai baju baru tersebut, sehingga baju baru tersebut akan hinggaplah bau-bau bajumu yang busuk ini." Anaknya pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai ibuku, apakah hari raya Idul Fitri itu adalah milik orang kaya raya saja?" "Wahai anakku, bukan nak. Bukan. Semua kita berhak merayakan Idul Fitri. Tapi kamu tidak usah ikut nak. Sungguh malang nasib menimpa dirimu nak. Orang mempunyai ayah, ayah mereka membelikan baju baru, sehingga mereka bergembira pada hari ini. Bukan main." Anaknya tersebut merasa sedih, bahkan semakin menangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula suatu peristiwa yang sangat menyayat hati pada zaman Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar berjalan setiap malam melihat keadaan warganya. Maka ketika itu Umar mendengar ada sebuah rumah, anaknya yang menangis tanpa henti-hentinya. Maka Umar pun singgah di rumah tua itu, melihat seorang ibu yang sudah janda, sudah tua, mengerang dalam sakitnya. Maka dia pun bertanya kepada ibu yang sedang sakit tadi, "Wahai ibu, apa gerangankah yang ditangiskan oleh 2 orang anak ibu ini?" Maka ibu pun menjawab tanpa dia menyadari, meneteslah air matanya, "Wahai saudaraku." Dan dia tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Dia kira adalah masyarakat biasa saja. "Wahai saudaraku, sesungguhnya anak saya ini menangis adalah kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan." "Lalu wahai ibu, apa yang ibu masak di dalam periuk di atas tungku itu?" "Wahai saudaraku, itu hanya untuk membujuk anak-anakku. Kalau anakku menangis, aku berkata, 'Tunggu dulu nak, nasi kita belum masak.' Padahal di dalam periuk itu adalah air dan batu yang dia rebus. Itu hanya untuk membujuk anak-anaknya. Bila anaknya menangis, dia pun berkata kepada anaknya, 'Tunggu nak, belum masak.' Anaknya pun bertanya, 'Kok lama sekali masaknya, wahai ibuku?' Begitulah nak keadaannya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni kaum fakir miskin, karena sesungguhnya orang yang melalaikan keduanya, orang yang dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang pendusta agama itu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak memperhatikan nasibnya kaum fakir miskin. Dan yang kedua, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Mudah-mudahan fakir miskin dan anak yatim pada hari ini mereka kita gembirakan, sehingga mereka bisa bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.